Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di malam minggu yang penuh berkah, pada maghrib saya ketemu sama abang saya dari Bandung, asli Bandung. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Beliau ini luar biasa, memiliki hutang miliaran, nggak tahu berapa miliarnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dan bagaimana cara Allah membantu dan menolong bisa lunas hutang itu. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dekat-dekat kita nih. Nah, ini buat teman-teman seluruh Nusantara, nama abang siapa nih? Nama saya Muhammad Hasan. Muhammad Hasan. Ada nama lengkapnya lagi, Muhammad Hasan Albana. Albana. Usia berapa sekarang Bang Hasan nih? Usia 38 jalan sekarang. 38 Iya. tahun. Saya dengar-dengar nih, Kang Hasan ini dulunya punya hutang, bahkan sempat depresi gitu ya. Betul. Gimana itu ceritanya itu Kang Hasan? Ya itulah ya, kehidupan kadang di atas, kadang di bawah. Nah dulu saya ketika jadi korban travel umroh, nah, sebenarnya Ketipu? bukan hutang saya pribadi, tapi hutang owner saya sebenarnya. Oh, gitu. Nah ketika itu owner saya di penjara karena kasus penipuan travel umroh. Akhirnya jamaah yang saya bawa itu totalnya umroh dan haji plus itu 2,5 miliar totalnya. 2,5 miliar. 2,5 miliar. Allah. Gitu kan. Terus mayoritas umroh. Gitu kan. Kalau hajinya itu sekitar 4 orang. Jadi dengan total 2,5 miliar, itu saya baru pertama kali punya hutang, yang mana itu bukan hutang pribadi saya, gitu kan. Hutangnya orang, tapi saya harus menanggung. Tanggung jawab. Jadi tanggung jawab. Ya, jadi korban lah gitu ya. Kalau kata ininya ketempuhan gitu ya. Ketempuhan. Nah, istilahnya ketempuhan, harus keganti. Nah, akhirnya betul yang disampaikan Kang Ube tadi ya. Sempet depresi, ya memang karena keimanan seseorang itu kan naik turun. Nah, Nah, ketika itu tahun berapa itu Kang? itu di 2017 akhir. 2017-an ya. Ketika Masya ada Allah, penangkapan owner travel umroh itu ditangkap, ya akhirnya kan nyerang semua kan. Ya. Saya sampai beberapa mobil saya itu diambil Mobil apa aja sama itu? leasing. Ada Alphard, Oh, Alphard itu sempat ngambil. Rubicon gitu. Tapi cicilan, riba semua ya. Oh, cicilan Rubicon, Ya. Alphard cicilan semua Betul. itu diambil Nah, semua. itulah karena gaya hidup saya waktu itu memang serba kredit gitu kan. Padahal saya anak pesantren tapi tidak terlalu menghiraukan surat Al-Baqarah ayat 275 gitu kan. 279, 275. 275 sampai 279. Alladzina ya'kuluna riba dan seterusnya gitu kan. Nah, Kang Hasan, Nah, katanya waktu itu sempat mau bunuh diri di apartemen itu. ya Itu gimana ceritanya? Itu gimana ceritanya? Saking depresinya kayaknya. saking depresi Ya. karena banyak yang nelepon. Oh, banyak yang jamaah nelpon. umroh waktu itu ada yang ngancem mau bunuh saya, ada. Masya Allah, mau dia Kang coba. Ube. Ada yang mau menjarain saya gitu kan. Allah Akbar. Ada yang ngancem, wah banyak lah, karena saya waktu itu kan memang kondisinya ya nggak punya uang, malah aset-aset saya, beberapa mobil saya diambil sama leasing, bahkan apartemen saya juga dijabel sama bank gitu kan. Nah, karena cicilan tadi. Dulu punya apartemen dulu. Punya apartemen, Masya masih Allah. cicilan waktu itu yang sampai akhirnya ya saya lepas. Nah, saya ikhlaskan semuanya, saya hijrah, meninggalkan riba. Masya Allah. Alhamdulillah, yang betul yang tadi dibilang saya sempat mau bunuh diri di lantai 12 itu karena memang udah mumet. Otak tuh mumet banget gitu, kepala tuh udah kayak mau pecah. Teleponin, terus teman-teman dekatnya hindar, keluarga Teman-teman juga nggak mau tahu kan gitu ya. Gitu ya, Maksudnya ya lagi kondisi gitu kan memang Benar-benar. jadi resiko saya gitu kan. Ya akhirnya ya waktu itu sempat bergejolak ya antara setan dan malaikat ya. Ini udah mungkin setan ngebujuk, udah akhiri aja gitu kan, loncat dari lantai 12. Tapi kan Tapi alhamdulillah masih yang sehat. menang Masya Allah. malaikat waktu itu. Masih Makanya, sehat, alhamdulillah sih. Masih alhamdulillah selamat. masih dikasih kesempatan sama Allah. Akhirnya ya saya waktu itu drastis tuh perubahannya dari yang tadinya depresi mau bunuh diri, akhirnya ketemu orang-orang soleh, Pak Haji Febrian Haji diantaranya. Febrian Agung, Masya Allah. Dan dari situ saya nyari-nyari peluang, gitu kan. Dan ada juga salah seorang ustadz waktu itu nasehatin saya, ya walaupun terburuknya di penjara, penjara itu bagi orang soleh itu bisa jadi surga. Masya Allah. Penjara nih bagi orang soleh itu bisa jadi ajang untuk ngapalin Quran, Betul. dakwah gitu kan. Makanya saya dari situ tenang. Oh ternyata dunia kan, penjara dunia gitu kan. Betul. Nah, akhirnya saya lebih tenang dan dari situ malah berubah kehidupan saya, apalagi pas ketemu orang-orang soleh seperti Pak Haji Febrian. Nah,
Allah tolong utang itu lunas, itu seperti apa perjalanannya ini? Nah, perjalanannya itu yang pertama nih, yang penting kita hijrah dulu. Ya, sebagaimana Rasulullah ketika dikucilkan di satu suku, Rasulullah juga hijrah kan? Ya, dari Mekah ke Madinah gitu kan. Akhirnya Bang Hasan nih hijrah. Nah, saya juga hijrah. Hijrah maksudnya meninggalkan riba. Riba. Hijrah meninggalkan lingkungan. Karena walaupun saya anak pesantren juga ya, Mas Ubed, tetap lingkungan waktu di travel umroh itu banyak yang aneh-aneh. Kayak karaoke, entertainnya yang negatif dulu, karena ke bawah lingkungan kan gitu ya. Nah, makanya ketika kondisi jatuh seperti itu, ya udah saya tinggalkan tuh orang-orang yang seperti itu. Itu mohon maaf nih, utang 2,5 utang 2,5 miliar itu lunasnya seperti apa nih? Ada wasilah apa ini? Nah, tadi saya ceritain ya, pas ketemu Pak Haji Febrian, ya sebenarnya yang nawarin saya di bisnis PTBS ya. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi itu sebenarnya ada sebelumnya beberapa orang yang nawarin saya. Tapi karena saya kenal dengan Pak Haji Febrian dari zaman perusahaan dulu DBS ya. Ya akhirnya saya kenapa nggak langsung ke rumahnya kan gitu. Siapa tahu beliau juga bisa support saya yang memang benar-benar udah nggak punya apa-apa gitu kan. Karena kan untuk operasional di lapangan aja kan kita harus benar-benar berjuang kan. Nah, akhirnya saya ketemu gabung dan PTBS. gabung PTBS, dijadikan founder oleh Pak Haji Sekarang Febrian. kemarin saya ngedenger beli Fortuner baru tuh. Ya. Harga berapa tuh Fortuner ya? Fortuner baru GR Sport 2.8 itu harganya 620 juta. 620 juta cash. 620 juta cash. Tanpa riba. Tanpa riba. Masya Allah, utang Silakan. lunas yang 2,5 miliar, terus beli Fortuner baru. Ya. Mana masih ada BMW juga warna merah? BMW itu yang udah lebih dulu dari 2019. Harga berapa itu beli? Waktu itu harga sekitar itu kalau barunya kan hampir 1 M ya. Saya beli itu hampir 500 lebih lah. 500 juta lebih. Jadi punya mobil, terus kemarin udah beli rumah juga. Umroh kemarin. Umroh tuh jalan-jalan juga ya? Ke Jalan-jalan Dubai juga. ya? Sama istri ya? Iya, sama Alhamdulillah, istri. Masya Allah. Jadi bahkan sekarang lagi bangun rumah juga. Bangun rumah? Baru. Alhamdulillah, Kang Ya Hasan. wasilah PTBS banyak perubahan insya Allah. Dari sisi ekonomi, perbaikan diri melalui program SLC ini, Masya Allah ya, kita banyak sekali perubahan gitu kan dalam diri kita, finansial maupun pribadi kita. Jadi lebih baik. Terima kasih Pak Hasan. Siap. Nanti buat teman-teman yang mau ketemu sama Pak Hasan, mau ketemu Pak Haji Febrian, nanti bisa kita komunikasi. Betul ya Pak Hasan ya? Siap. Terima kasih. Kita mau makan dulu nih sama teman-teman. Ini mau makan sama teman-teman. Ya, Tom. Nih Ustaz Salim. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya Ya, Kosofirin. sama-sama. Ini Kang Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.